Banyak ya mahasiswa kita tuh yang mau sekolah di Timur Tengah. Banyak. Cuman yang memilih Iran ini yang agak khawatir segmented nih menurut saya nih. Khawatir kenapa? karena Timur Tengah kan identik dengan konflik ya. Itu udah ada konflik langsung juga bang. Saya baru sebulan di Iran itu. Kalau abang tahu namanya Qasim Soleimani, Jenderal Qasim Soleimani, kan di rudal dibunuh, drone-nya Amerika kan betul, di Irak. Betul. Nah saya ada di situ baru sebulan nyampe. Pernah dengar situasi pengembangan nuklir di sini. Makanya warga itu biasa menyarankan jangan sering ke sana. Oke. Kayak gitu. Karena takut terpapar radiasi. Bukan itunya, ya kita nggak tahu kan tiba-tiba. Oh iya, tiba-tiba diserang. Ada yang bom dari dalam dan sebagainya. Rencana misalnya Ali Khamenei berstatement demikian bakal membalas. Oke. Oh warga Iran itu pada ngumpul di titik tertentu. Mereka ngumpul. Tujuannya apa? Tujuan untuk melihat rudal lewat aja. Nobar bareng. Ini rudal lewat nih ya. Betul. Punya cara pandang tersendiri terkait dengan melihat situasi kondisi yang terjadi di Palestina. Oke. Seperti itu. Artinya apa? Ya warga Iran sendiri itu berkomitmen juga bahwa Palestina harus bebas dari penjajahan itu. Nah kalau boikot kan itu memang satu gerakan yang bagus ya menurut saya. Tapi kan butuh yang namanya aplikatif gitu. Betul. Berefek pada mereka. Betul. Karena kalau enggak, ini seenaknya mereka, namanya juga penjajah ya. Benar. Seperti itu. Nah satu-satunya yang terang-terangan kan cuma Iran. Oke, Brother Toha. Ya mas. Welcome to Ngalur Ngibul. Ada yang harus gue kasih tahu dulu nih ke teman-teman yang nonton Ngalur Ngibul. Jadi hari ini nih agak spesial buat gue karena pembahasan kita hari ini agak serius nih. Agak serius dalam artian kita agak membahas soal geopolitik tentang kejadian di dunia yang baru-baru aja terjadi. Ada serangan rudal dari Israel dan Amerika ke Iran, dibalas lagi oleh Iran, yang kemudian terjadi gejolak di sana. Banyak orang nyebutnya itu sudah terjadi perang dunia ketiga. Nah sebenarnya eksesnya gimana sih perang dunia ketiga yang katanya udah kejadian ini? Kalau di kita dalam negeri mungkin kita nggak begitu berasa ya, Tapi di luar, warga negara kita yang tinggal di Iran, yang baru-baru aja dikirim balik ya oleh pemerintah Indonesia, balik lagi ke Indonesia. Berarti kan memang sudah mengkhawatirkan itu ya kejadian di Iran. Bahkan si Menlu Sugiono itu udah pasang status waspada kalau nggak salah saya untuk situasi di Iran. Nah hari ini saya mengundang Brother Toha. Beliau ini seorang alumni mahasiswa di Iran. Di kampus mana? Kampus Ahlul Bait International University bang. Teheran. Kampus Ahlul Bait International University di Teheran. Teheran ini ibu kota Iran ya? Betul. Ibu kota Iran. Nah coba cerita dulu sama kita, kok bisa sekolah di Iran? Kok bisa tuh? Ya. Gimana ceritanya? Jadi pertama saya terakhir lulus S1 itu di tahun 2019 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Kemudian rencana awal saya sih sebenarnya pengen kuliah di Jakarta atau di Jogja. Ya kan, kalau di Jakarta mungkin sampingan sambil kerja juga, tapi kalau di Jogja ya fokus belajar. Kira-kira begitu. Tapi berjalannya waktu dan informasi yang saya dapat itu ada yang lebih cepat gitu. Dalam hal ini ternyata salah satu organisasi masyarakat di Indonesia itu kemudian membuka peluang untuk kuliah di Iran. Tepatnya di Ahlul Bait International University. Brother beasiswa di sana atau iya, saya sendiri? Beasiswa. Dari pemerintah Iran. Beasiswa dari pemerintah Iran? Iya, atau kampusnya, lewat kampusnya. Tapi ada program itu? Ada program untuk itu. Warga Indonesia atau gimana? Kebetulan rektor mereka datang ke Indonesia. Rektor itu kampus itu? Dan mengunjungi beberapa pimpinan organisasi masyarakat di Indonesia. Kemudian buat semacam kesepakatan untuk bagaimana orang Indonesia ini bisa belajar di sana. Prosesnya rumit nggak apply-nya? Kalau rumit ya sebagaimana sih kampus-kampus pada umumnya sih. Kemudian apply ijazah yang udah diterjemahkan. Kemudian legitimasi dari Kemenkumham sampai dengan di kedutaan di Iran di Indonesia. Seperti itu. Jadi, harus bisa berbahasa Parsi nggak? Tidak, nggak ada syarat untuk hal itu. Kenapa demikian? Karena kita bakal diajarkan di sana itu bahasa Parsi selama kurang lebih 7 bulan. 7 bulan? Kursus. Betul, dulu nih? Kursus.
Oh, jadi bahasa pengantar di kampus bahasa Parsi? Iya. Oh, bukan bahasa Inggris ya? Bukan. Tapi ketika masuk di kelas bahasa, orang Iran nggak ngerti bahasa Indonesia ya. Jadinya kita sebisa mungkin pakai bahasa Inggris untuk memahami pembelajaran bahasa Persia itu. Ada banyak nggak orang Indonesia di kampus Ahlul Bait? Pada saat itu saya sekitar kurang lebih 9 orang, Bang. 9 orang? 9 orang di kampus saya ya. Di berbagai fakultas? Iya, di berbagai fakultas. 9 orang? Betul, 9 orang. Kemudian sisanya itu orang Pakistan, orang Afrika, ada Nigeria, Benin, kemudian Afghanistan. Kalau Afghanistan ini dia nggak ikut kelas bahasa karena bahasanya itu udah sama dengan Iran. Sehingga kami ketemunya di saat kuliah, seperti itu, Bang. Jadi sebenarnya banyak ya mahasiswa kita tuh yang mau sekolah di Timur Tengah. Banyak. Cuman yang memilih Iran ini yang agak segmented nih menurut saya nih. Khawatir kenapa? Karena Timur Tengah kan identik dengan konflik ya. Iran salah satunya. Tapi saya mau bilang di sini bahwa kita itu cenderung mengatakan bahwa Timur Tengah itu identik dengan agama, ya nggak sih? Studi agama dan sebagainya lah. Ya, betul. Nah, kalau saya kan alumni hubungan internasional di Ahlul Bait University itu. Nah, istri saya itu alumni kedokteran di Tehran University Medical of Science. Orang Indonesia juga? Orang Indonesia. Istri saya alumni kedokteran Medical of Science di Tehran. Tehran University of Medical Kenalnya Science. Kenalnya di sana. Oke. Jadi Timur Tengah itu nggak identik dengan keagamaan, Bang. Justru disiplin ilmu ya. Iya, bahkan di kampus istri saya itu universitas kedokteran terbaik se-Timur Tengah. Kalah Qatar, kalah Amerika, Arab Saudi, WE kalah. Kenapa? Apa yang bikin dia unggul? Karena dia rankingnya, Bang. Ranking di dunia itu kurang lebih di bawah 500. Kalah UI juga kan. Itu. Koasnya juga di sana berarti? Koasnya di sana. Oh, di rumah sakit di Teheran? Di rumah sakit di Teheran. Luar biasa. Emang apa bedanya kalau istri ente cerita? Bedanya dengan fakultas kedokteran di Indonesia misalnya, apa yang membedain kira-kira? Yang membedain itu kalau di Indonesia kan kampus itu di bawah naungan Kemenristek. Betul. Nah, kalau di sana untuk khusus fakultas kedokteran itu langsung di bawah Kementerian Kesehatan. Jadi bukan di bawah naungan kampus ataupun Kemenristek Dikti, bukan. Tapi langsung dari Kemenkesnya. Sehingga ketika dia belajar itu enggak ditaruh di kayak random gitu, enggak. Kalau misalnya dia belajar tentang spesialis anak, dia ditaruh di rumah sakit spesialis anak. Beserta dengan dokter-dokter yang spesialis itu. Jadi langsung belajar intinya gitu. Kalau kita kan nggak ditaruh di poli dulu dan sebagainya kayak gitulah. Itu lebih spesialisnya di situ ya. Ya gitu. Saya mau agak bergeser sedikit, kita bahas tentang kondisi politik di Iran ya. Karena bagi saya Iran ini sebuah negara yang unik dan menarik karena dia menggabungkan teologi dengan demokrasi. Itu bagi saya. Karena di sana ada pemilu, benar ya? Betul. Ada pemilu, tapi juga di sana ada supreme leader. Ayatollah Khomeini yang sebenarnya dia memegang tampuk kekuasaan tertinggi sebenarnya di Iran, benar ya. Lalu ada majelis-majelis lain yang isinya tuh beberapa ulama. Presiden tuh mungkin dia sebagai statusnya kepala pemerintahan. Betul. Tapi dia bukan kepala negara. Kalau bacaan saya nih soal Iran. Lalu kemudian tetap ada kabinet, ada parlemen juga. Nah, tapi presiden itu juga bisa kapanpun diberhentikan kan oleh si supreme leader? Enggak bisa. Yang bisa memberhentikan presiden itu masyarakat. Tetap masyarakat? Iya. Kan siklus pemilunya 4 tahun. Kalau kemudian ada mosi dari si supreme leader, kalau si presiden ini ternyata tidak sesuai dengan... Jadi kalau Ali Khamenei itu nggak bisa mengintervensi untuk memberhentikan presiden. Gitu? Nggak ada. Dia nggak punya hak untuk memecat presiden. Jadi kalaupun presiden itu di sepanjang perjalanan bermasalah atau sering demo lah kita sebut, itu gimana ntar penyelesaian konfliknya? Biasanya kalau ada indikasi seperti itu dari masyarakat langsung yang turun tangan. Nah, nanti mungkin bagaimana di parlemen, kemudian berunding seperti apa. Jadi nggak segampang itu juga. Nggak segampang itu juga, karena kan yang saya tahu saya juga Iran ini kan dia adalah penganut teras politika juga. Yes. Seperti itu. Makanya tadi saya bilang dia ada demokrasi di situ. Iya, ada demokrasi. Jadi supreme leader itu bukan kayak semacam kerajaan ya.
kayak UK dan sebagainya, enggak, tapi dia punya keunikan sendiri. Seperti itu. Karena peran Supreme Leader itu adalah cuman menyarankan. Menyarankan, memberikan saran. Tapi panglima tertingginya tetap Supreme Leader kan, yang memegang kendali militer. Kalau itu udah kalau terkait dengan urusan-urusan seperti itu memang kepada Ali Khamenei. Yang punya kewenangan hal itu. Nah, seperti saya bilang tadi, Iran tuh juga punya pemilu. Betul. Nah, kira-kira gambaran pemilunya kalau dibanding dengan pemilu kita sama atau enggak? Sama sih, Bang. Sama. One man one vote juga. Iya. Kemudian tetap ada gelombang faksi atau polarisasi di sana, ada juga. Ada juga kalau menjelang pemilu itu ya walaupun memang agak sedikit berbeda secara budaya ya. Tapi kalau substansinya sama, bahwa pemilihan dalam artian ya memilih presiden. Jadi setiap orang punya hak suara. Yang boleh jadi calon presiden kategori warga yang seperti apa, atau semua bebas? Semua bebas. Siapa aja yang mau mengajukan dirinya. Nanti diverifikasi sama istilahnya KPU kita lah ya. Ya, benar. Seperti itu. Kemudian layak dan sebagainya, maka dipromosikan gitu. Dulu saya ingat masih zaman tahun 2010-an, masih saya SMA itu, ada sosok figur presiden Iran yang dulu masyhur banget, namanya Mahmud Ahmadinejad. Iya, benar. Nah, itu salah satu figur yang waktu itu cukup menarik perhatian kita para pembelajar geopolitik ya. Soal kesederhanaan beliau, soal keberanian beliau menentang Amerika pada waktu itu. Nah, belakangan malah saya agak kurang memperhatikan atau kurang kita melihat peran si presiden Iran ini. Justru yang sering muncul di media, di medsos itu langsung peran si Supreme Leader-nya nih, langsung pemimpin utamanya si Khomeini. Enggak sih, sebenarnya kalau peran utamanya presiden tetap terekspos, Bang. Kan kita berada di dominan media barat ya. Yes. Seperti itu. Yang dimana itu mereka nggak mau buang-buang informatif lah. Jadi kalau misalnya presiden itu kemudian turun ke masyarakat, itu kan yang sorot itu kan cuma media Iran. Nah, tergantung media barat ini mau mengambil hal itu atau enggak. Ya, kayak gitu. Nah, tapi kalau Ali Khamenei ini ngomong beda, Bang. Jadi kan kalau barat itu tanda kutip dia sangat memperhatikan Ali Khamenei secara kata per kata. Kenapa? Karena bisa jadi ada indikasi meyakini bahwa orang ini kalau ngomong beneran gitu. Jadi nggak asal ngomong doang. Nah, itu kan dijustifikasi juga sama siapa namanya? Hasan Nasrullah almarhum itu. Ketika dia berkata apa, jadi lawan-lawan itu kayak Mossad dan sebagainya itu khawatir. Ya, itu menggambarkan memang figur si Ali Khomeini itu memang simbol negara Iran. Simbol negara Iran, benar. Apa yang disampaikan dia itu bagian dari diplomasi luar negeri Iran. Betul. Gitu. Sementara presiden sebenarnya, karena kalau saya lihat di konstitusi Iran, dia nggak punya wewenang untuk menggerakkan militer ya. Iya, nggak terlalu signifikan. Iya, nggak terlalu signifikan. Dia lebih ke mengatur administrasi pemerintahan. Betul. Ya, nah, tadi Bro udah cerita soal bagaimana framing Barat menggambarkan Iran. Begitu juga kita melihat Iran itu sebagai sebuah negara, karena kita sering setiap hari mengkonsumsi apa yang digambarkan oleh media. Betul. Media mainstream tentang Iran. Tentang Iran, gimana Iran ini sebuah negara yang sangat eksklusif, gambarannya ya. Saya sampaikan, sebuah negara yang mungkin tidak ramah bagi perempuan. Kalau kita cerita tentang semangat demokrasi, sebuah negara yang diembargo oleh Amerika Serikat, yang berarti dia dimusuhi oleh pergaulan internasional dan seterusnya. Tapi kemudian kita melihat juga Iran sebagai sebuah negara yang ternyata apapun yang di framing ke negara ini kok oke-oke aja. Tetap eksis, tetap dia punya kemampuan militer yang canggih. Bahkan saya dapat informasi dari teman-teman yang juga sekolah di Iran, kalian di Iran itu justru sangat sangat mandiri. Kalau istilah yang sering disebut Bung Karno itu berdikari dalam semua bidang. Dari bidang teknologi, dari bidang pengetahuan gitu. Kalian punya sendiri semua. Bahkan di embargo sekalipun tidak ngefek. Nah, gimana tuh sebenarnya kondisi kalau di embargo itu tetap ngefek ya, Bang. Ngefeknya dari sisi? Dari sisi istilahnya distribusi barang itu. Seperti itu. Nah, hanya motivasi mereka itu ya nggak apa-apa gitu. Jadi kan sebenarnya kan barang itu kan nggak
langsung head to head gitu. Misalnya dari Iran ke Indonesia nggak mesti secara terang-terangan, tapi kan bisa mungkin lewat broker dan sebagainya. Oh berarti jadi, barang Amerika tetap masuk nih? Poinnya itu? Ya kan kalau berbicara manufaktur misalnya, ya manufaktur misalnya kalau tetap masuk. Amerika yang punya ya tetap aja, tapi mungkin lah broker Cina, mungkin lagi Singapura. Ada iPhone nggak di Iran? Ada. Tetap ada yang pakai iPhone. Ada iPhone. Ya, tetap ada yang pakai iPhone. Tetap ada iPhone. Jadi maksudnya itu kan udah apa namanya rahasia umum ya. Namanya juga ekonomi, nggak punya agama dia, nggak punya politik dia. Benar. Seperti itu. Jadi maksud saya kalau misalnya embargo itu nggak punya efek, sangat berefek. Seperti itu. Kenapa? Karena kalau di Iran itu dia memproduksi sesuatu ya nggak semudah dia gitu untuk menyalurkan ke negara-negara lain. Ya oke. Seperti itu yang menghambat kan, sehingga dia mengandalkan ekonomi mikro gitu. Ekonomi mikro, oke. Gambarnya begini nih. Saya dapat cerita kalau di Iran itu punya mobil sendiri, rakitan dalam negeri. Iya, punya produksi. Punya motor sendiri. Betul. Atau teknologi-teknologi lain. Oke, ini rakitan dalam negeri. Cuman kan kita cerita manufaktur nih, bahan mentahnya. Saya nggak yakin bahan mentahnya itu semua berasal dari lokal Iran. Betul. Pasti ini barang-barang juga diimpor dari luar. Ada sebagian dari China atau mungkin dari Amerika sekalipun gitu. Nah itu barang tetap masuk kan ke dalam tetap masuk. Perekonomian Iran. Tetap masuk untuk kebutuhan itu. Perakitan teknologi itu. Oke. Seperti itu. Ya makanya sebenarnya teriak-teriaknya si Amerika mengembargo ekonomi Iran, mengembargo sebenarnya lebih ke bluffing aja ya. Irannya coba baik-baik aja kan. Ya istilahnya kalau secara resmi ya. Iya secara resmi. Gini, kalau secara resmi kan ada keuntungan buat negara Iran. Yang dimana bisa jadi dalam negosiasi itu dia nggak mau memakai dolar gitu. Dia mau pakai realnya Iran. Iya. Nah itu kan bisa menguatkan mata uangnya dia. Benar. Nah itu yang dibunuh sama Amerika. Oke. Tujuannya itu. Tapi kalau misalnya hal-hal lain itu bisa. Tapi kalau barang Cina banyak? Barang Cina banyak. Masuk semua barang Cina? Masuk semua. Oke. Ya seperti kita lah, gantungan kunci apa dan sebagainya, semua gitu-gituan lah. Cina. Iya, barang itu Cina. Juga menggambarkan sebenarnya hubungan Iran dengan Cina juga sangat baik. Sangat baik, kan? benar. Iran, Cina, Rusia, Korea Utara, negara-negara yang berkonfrontasi langsung ke Amerika Serikat. Oke. Pertanyaan berikutnya soal baru-baru aja kan kita seperti pembukaan saya tadi, Iran baru saja diserang oleh Israel dan Amerika, kemudian dibalas lagi dengan spontan gitu ya. Saya bilangnya tuh kayak nggak ada lagi diplomasi, hajar aja langsung. Makanya ada orang sebut ini perang dunia ketiga. Nah, brother kan sebenarnya udah balik nih di sini di Indonesia, tapi pasti kan lu denger nih soal kondisi di sana gimana. Betul. Ya, gimana ceritain ke kita? Ya kalau terkait dengan konflik ini ya, saling menyerang itu, saya sejak awal tiba 2019 itu udah ada konflik langsung juga bang. Saya baru sebulan di Iran itu. Kalau abang tahu namanya Qasim Soleimani, Jenderal Qasim Soleimani, itu kan di rudal dibunuh, drone-nya Amerika kan. Betul, di Irak. Betul. Nah saya ada di situ baru sebulan nyampe. Nah itu kita udah siaga 2 dari KBRI. Oh udah siaga 2? Udah siaga 2 dan udah ada semacam ilustrasi untuk evakuasi warga negara kemana harus perginya, naik apa dan sebagainya. Udah ada skenario itu dibuat oleh atas pertahanan. Nah tinggal menunggu momentum aja. Trump ini pada saat itu masih Trump pemimpinnya periode pertama itu. Kita menunggu dia mau balas atau bakal mau perang atau enggak. Seperti itu. Enggak kayak sebelumnya kan yang baru-baru ini. Nah pada saat itu enggak ada statement mau perang sama Iran. Sehingga kami tuh ya tetap bertahan. Seperti jadi setiap tahun bang. Konflik itu selalu ada ya? Konflik itu selalu ada. Tahun berikutnya ilmuwan nuklir Iran dibunuh juga. Dibunuh oleh? Mossad. Oh, agen Mossad. Iya, seperti itu. Itu terjadi di Teheran juga. Kemudian beberapa tahun depannya lagi ada lagi jenderal lagi dibunuh lagi. Jadi setiap tahun bang, itu udah kayak makanan sehari-hari kita gitu sebagai mahasiswa. Jadi makanya sebenarnya biasa aja ya. Biasa aja sebenarnya, aja. Tapi kan lagi-lagi kan negara nggak boleh diam sebenarnya. Benar. Karena walaupun warga negaranya mengatakan biasa aja, tapi negara tetap harus hadir. Kenapa? Karena dia punya akses terkait dengan gerak-gerik Mossad dan lain-lain ini kan, mau ngapain dan sebagainya. Seperti itu. Karena kalau nggak hadir ya, berarti negara nggak bertanggung jawab. Benar.
Seperti itu. Kalaupun misalnya Kang ini yang dievakuasi kan nggak semuanya Bang. Betul. Nah Seingat itu saya. pertanyaan saya. Apakah yang dikirim balik ke Indonesia itu Nggak udah semuanya atau Nggak. sebenarnya mereka ini nyari tiket pulang gratis aja gitu? Sebenarnya nggak mau balik juga kalau ditanyain Ya gitu. kalau ditanya yang dominan berangkat ini memang ketakutan Bang. Oh memang ketakutan. Iya, ada teman saya yang perempuan ini juga mahasiswa kedokteran di Shiraz. Dia bentar lagi selesai Bang. Kan harusnya kan dia harus nahan diri. Iya. Tinggal sebulan 2 bulan aja Bang, dia bisa dapat ijazahnya. Tapi karena ketakutan Bang, psikisnya bermasalah, sehingga dia lebih memilih pulang, evakuasi. Setidaknya orang tuanya lah yang mengkhawatirkan itu. Betul, ya kan? seperti itu. Jadi memang ada murni yang ketakutan, ya bisa jadi juga ada indikasi ya tiket pulang gratis gitu. Tapi saya belum mumpung nemu. nih Iya, kan. mumpung lagi ada nih. Iya. Nah, tapi kan fakta ada sekitar hampir 400 orang di sana yang dipulangkan itu cuma 90 berapa gitu, 96 97 kalau nggak salah. Artinya kan nggak nyampe setengahnya. Iya, masih banyak yang masih bertahan. banyak yang bertahan. Nah, orang-orang ini yang bertahan ini yang kenapa mereka bertahan itu? meyakini ya banyak alasan mungkin Bang, karena mungkin studinya sebentar lagi mau selesai. Iya. Juga jadi daerahnya kan kebanyakan kan warga negara kita kan di KUM. Oke. Iya, kota KUM. Dari Teheran itu 2 jam. 2 jam. Naik tren gitu. Kenapa naik kereta. banyak orang kita di KUM? Karena itu kota pelajar Bang. Yang dimana teman-teman kita yang belajar di sana kebanyakan di sana, masuk di Hausa. Jadi kalau di Iran itu ada 2 bentuk universitas. Ada universitas kayak Universitas Indonesia. Iya. Ada semacam Hausa yang mana fokusnya itu ke keagamaan. Sebenarnya kita representasinya di sini itu adalah UIN, tapi kan UI jadi universitas. Oke. Sekolah Kayak tinggi gitu. agama ya. Iya, kayak gitu-gitulah. Nah, kebanyakan pelajar kita itu di sana, di Hausa. Seperti itu. Jadi kalau di KUM itu relatif aman, Bang. Relatif aman. Oh gitu. Maksudnya masuknya Mossad itu sulit. Tidak menjadi salah satu target serangan kalaupun terjadi perang terbuka. Betul. Wilayah KUM itu. Enggak terlalu, walaupun dekat dengan ibu kota, tapi dia enggak menjadi hal yang prioritas di situ. Karena dia jauh dari basis pengembangan nuklir. Betul. Nah, kalau yang basis pengembangan nuklir itu di kota apa? Ya ada di KUM. Ada juga di KUM. Ada di Teheran. Di Teheran. Iya, ada di Teheran, di salah satu universitas juga itu ada namanya Said Beheshti di situ. Kemudian ada di Isfahan. Isfahan ini dulunya ibu kota Iran. Tapi setelah itu diganti di Teheran. Nah, di situ ada juga pengembangan nuklir itu. Nah, gambaran soal pengembangan nuklir itu pernah berkunjung nggak ke situsnya? Saya belum pernah, Bang. Tapi memang itu pengembangnya di bawah tanah ya, di bunker. Belum, kalau jujur saya nggak pernah langsung melihat hal itu, nggak pernah. Tapi pernah dengar nggak? Pernah dengar situasi pengembangan nuklir di sini. Makanya warga itu biasa menyarankan jangan sering ke sana. Oke. Kayak gitu. Karena takut terpapar radiasi. Bukan itunya, ya kita nggak tahu kan tiba-tiba. Oh iya, tiba-tiba diserang. Ada yang bom dari dalam dan sebagainya, kayak itu keamanan kita aja. Seperti itu. Tapi saya nggak tahu secara langsung, nggak pernah. Nah tadi teman-teman, tadi sebelum kita mulai take, ini Brother Tohan ini cerita sama kita. Sebenarnya katanya warga Iran itu, karena tadi dia cerita udah biasa ya, ada dinamika, betul, terancam anytime oleh serangan luar. Jadi kalau ada serangan, entah itu rudal atau serangan apapun dari luar, justru orang Iran itu katanya menyambut ya, dalam tanda kutip ya. Betul. Kayak kita lihat nih sejauh mana nih ini rudal jatuhnya kemana gitu. Intinya saya tuh menanggapnya, bos ini berarti nggak ada takut-takutnya nih warga Iran soal serangan-serangan dari luar, dari Amerika, dari Israel. Iya, jadi kalau mereka itu ada penyerangan rencana, misalnya Ali Khamenei berstatement demikian bakal membalas. Oke. Oh, warga Iran itu pada ngumpul di titik tertentu. Mereka ngumpul. Tujuannya apa? Tujuan untuk melihat rudal lewat aja. Nobar bareng. Ini rudal lewat nih ya. Betul. Oke. Kayak gitu. Jadi saya nggak tahu ya, kalau kita kan takut ya. Iya. Kalau kita takut. Tapi mereka itu sangat antusias menyambut hal itu. Seperti itu. Maksud saya sebegitu mendukungnya warga Iran ya, berkonfrontasi langsung dengan Amerika Serikat dan sekutunya itu ya. Karena melatar belakangannya itu adalah tentang persoalan keadilan sih, Bang. Gimana? Jadi kan kalau di Iran itu kan punya cara pandang tersendiri terkait dengan melihat situasi kondisi yang terjadi di Palestina. Oke. Seperti itu. Artinya apa? Ya warga Iran sendiri itu berkomitmen juga bahwa Palestina harus bebas dari penjajahan itu. Nah, salah satunya ya walaupun dia nggak punya senjata dan sebagainya, tapi ketika negaranya menyerang Israel, yang dimana itu musuh Palestina itu sendiri,
dia sangat antusias gitu, Iya, sangat iya. excited untuk melihat hal itu. Iya, iya. Saya ngebayangin memang warga Iran tuh udah next level dari warga kita. Kita baru boykot doang produk Israel ya. Mereka udah hajar aja Hajar, Israel iya. gitu. Oh, kita siap perang terbuka kok gitu kan sama Zionis gitu ya kan. Betul. Jadi nggak cuman gerakan boykot ya kan. Benar. Jadi kita itu kayak, maksudnya kalau saya melihat mereka itu bukan kayak semacam ya apa ya, untuk hal yang sementara aja, enggak. Yes. Tapi untuk kepentingan bagaimana Palestina itu merdeka. Nah, kalau boykot kan itu memang satu gerakan yang bagus ya, Yeah. menurut saya. Tapi kan butuh yang namanya aplikatif gitu. Betul. Berefek pada mereka. Betul. Karena kalau enggak, ini seenaknya mereka, namanya juga penjajah ya. Benar. Seperti itu. Nah, satu-satunya yang terang-terangan kan cuma Iran. Ya, terlepas dari pendapat-pendapat yang lain mengatakan, ada yang mengatakan ini cuma cipika-cipiki, kemudian ini cuma berteman doang, cuma sandiwara dan sebagainya, itu nggak apa-apa. Tapi fakta bahwa mereka kewalahan gitu. Yes, benar. Ketika rudal itu datang ke Tel Aviv, Benar. kota-kota yang lainnya Benar. kan, seperti itu. Dan itu fakta, nggak bisa kita ngelak terhadap hal itu gitu. Betul. Seperti itu. Saya bahkan salah satu orang yang agak skeptis dan sarkas ya, lihat statementnya Trump misalnya. Dia bilang hentikan serangan ke Iran, bilang ke Israel. Betul. Jangan sampai ada lagi. Pokoknya intinya Gencatan senjata. Udah, Iran kita lindungin. Nggak Iya. ada lagi nih serangan. Bagi saya itu sebuah deklarasi kalah perang. Bagi saya, kayak udah takut duluan nih. Udah, Iya. jangan diterusin deh ini. Ini kita udah dari sisi ekonomi kita udah babak belur lawan Cina. Ini kita mau ngeluarin duit berapa lagi nih kalau kita ngeladenin serangan Iran. Betul. Walaupun mungkin kalau dari sisi teknologi persenjataan mungkin Amerika lebih unggul. Lebih unggul ya. Tapi kan tetap aja ini, kalau udah perang terbuka, urusannya ekonomi, bos. Ini Amerika Serikat ini negara yang sangat kapitalis abis, Iya, menurut saya ya. Dia nggak akan mau nih makin babak belur dengan berani ngelawan perang terbuka gitu ya kan. Sementara ekonomi dia juga lagi Ya, boncos nggak ya baik-baik kan. sih. Bahasa kita lagi boncos, lagi amsyong banget ngelawan China ya kan. Betul. Ya lihat aja kalau kita lihat rentetannya, misalnya tiba-tiba si Trump naikin pajak kemarin ya kan, pajak perdagangan luar negeri, dia dibalas sama Xi Jinping, gak ada takut-takutnya kan. Ya makanya kalau bagi saya, pandangan awam saya kan nggak terlalu perhatikan geopolitik, tapi kita bisa membaca situasi kalau memang sebenarnya justru Iran yang di atas angin kalau perang segitiga ini ya, antara Israel dengan Amerika. Belum lagi kalau tiba-tiba ntar Cina mau aja nih ngikut ya kan. Cina, Rusia misalnya, si Putin ayo dah kalau lawannya Amerika siapa aja kita bantuin ya kan. Belum lagi Korut ya kan. Ya kan, dia kesel sama Korsel ya kan. Ikut perang, Korsel yang dibom sama dia. Korsel yang dibom sama dia ngikut aja. Namanya orang yang lagi pada doyan perang ya kalau bahasa SBY itu.